Siap Mbak Noni? Satu, dua, tiga. Yang tak sengaja menabrak mobil. Saya ulangi ya Mbak Noni ya. Satu, dua, tiga. Bapak ini minta maaf ketakutan setelah menabrak mobil Pajero. Endingnya saling bermaafan. Beredarnya video memperlihatkan seorang pria bersujud memohon minta maaf pada seorang pengendara mobil Pajero. Diketahui motor pria itu mengalami remblong dan tak sengaja menabrak mobil tersebut. Sontak wajah pria itu sangat cemas ketika pengendara mobil keluar. Terlihat mobil Pajero tersebut mengalami kebocoran di bagian depan mobil yang berasal dari air radiator. Pengendara mobil itu langsung menanyakan kondisi pria tersebut dan menasihatinya. Itu kalau udah nggak ada rem, itu kan udah nggak layak pakai. Kenapa nggak diperbaiki dulu? Biar di jalan besar loh. Tapi kalau seperti itu membahayakan orang, merugikan orang. Dan dijelaskan oleh sang pengendara, pria itu tiba-tiba kabur saat dia sedang menelpon. Padahal sang pengendara mengaku ingin membiayai pengobatan dan perbaikan motor pria itu. Video tersebut langsung viral dan disaksikan oleh 3 juta pengguna TikTok usai diunggah di akun Henry. Beberapa netizen yang mengenal pria tersebut langsung memberitahu identitas dan tempat tinggal pria itu. Akhirnya sang pengendara tersebut bertemu dengan pria itu yang diketahui bernama Wawan. Ia dijumpai di sebuah proyek pembangunan rumah. Sepertinya si bapak bekerja sebagai buruh bangunan. Sang bapak kemudian meminta maaf. Ia menjelaskan alasan kabur karena takut diviralkan oleh sang pengendara. Bapak takut karena saya videoin. Oh ada. Bukan mau diviralkan. Itu karena bapak udah pergi. Jangannya bapak masih di situ, itu selesai sore itu. Bapak itu menjelaskan kondisinya baik-baik saja. Akhirnya si wanita pengendara mobil itu dan si bapak saling bermaafan. Semangat. Ada bapak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Apa yang saudara-saudari perhatikan dari video ini? Dalam video ini apa yang menarik dari saudara? Memaafkan. Pengakuan ya, dari kesalahan yang telah dia lakukan. Ada lagi? Ya, mungkin itu menjadi poin kita hari ini. Saya menulis sebuah tema akibat dari pertobatan. Akibat dari pertobatan. Saya menulis kalimat seperti ini. Jika Tuhan mengingatkanmu, segeralah sadar dan bertobatlah, maka Ia akan mengampunimu. Saya ulangi lagi, jika Tuhan mengingatkanmu, segeralah sadar dan bertobatlah, maka Ia akan mengampunimu. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah berdoa ya. Dalam video ini kita melihat bagaimana tidak seperti pada umumnya ya. Ini adalah saya kira kalau viral ini viral yang baik. Kalau toh itu viral baik. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi yang saya tangkap dari video ini adalah kebesaran kebesaran hati dari Pak Wawan itu sendiri. Jarang kita jumpai orang-orang seperti dalam video, secara khusus Pak Wawan ini. Dia sudah kalau dalam ini dikatakan tadi dia menabrak mobil Pajero ya.
Dan kita tahu tadi dalam video ini ada sesuatu yang bocor, yang pecah, bumper ya, bumpernya itu pecah. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kalau harga untuk mobil skala Pajero itu bumpernya itu mungkin harganya bisa sekian juta ya, dalam sekian juta. Jadi tidak sedikit harganya ya. Bahkan ketika saya dalam sekolahan ngobrol-ngobrol dengan seorang supir itu namanya karet aja itu sudah membutuhkan harus ganti semua ya. Berbeda mungkin kalau mobil zaman dahulu itu besi jadi bisa diperbaiki dan lain sebagainya. Tapi kalau mobil-mobil yang zaman sekarang ini kebanyakan itu katanya plastik. Jadi kalau misalkan udah dempot dia harus ganti satu rangka ya, satu rangka seperti ini. Jadi tidak hanya ini yang dempot didempul, tapi kalau pecah biasanya itu dia harus ganti satu rangkaian dan itu mahal. Tapi kita lihat Pak Wawan ini ketika diketahui dia nabrak, apa yang dia lakukan? Dia lari, dia memarahin mobil Pajero itu yang pada umumnya orang lakukan karena dia mobil ini roda 4 dan dia seharusnya yang bertanggung jawab, tetapi justru Wawan ini dia turun dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bilang maaf bu. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat ketulusan dari Pak Wawan ketika dia minta maaf kepada pemilik mobil Pajero ini. Dia sepertinya seolah-olah saya ini nggak ada apa-apanya. Saya ini, katakanlah kalau boleh dikatakan, saya ini orang miskin, saya tidak mungkin mampu untuk mengganti bumper ibu yang mobil ibu yang rusak itu. Karena kebocoran itu saya nggak mungkin bu, saya nggak bisa untuk melakukan itu. Itu kalau dibahasakan dengan bahasa yang lain, dia hanya satu kata, maaf dan maaf. Dan apakah ibu ini dia memarahi? Sepertinya ibu ini katakanlah luluh ya, luntur dengan permintaan Pak Wawan ini. Dia memperhatikan ketulusan minta maafnya itu. Bahkan kita tahu tadi dalam video ini sebenarnya ibu ini ingin mengobati dia luka dalam kalau nggak salah bibirnya ya, bahkan luka di tempat lain mungkin ya, ingin diobatin, tapi ketika dia nelpon dia pergi terlebih dahulu. Saudara yang dikasih Tuhan, akibat dari ketulusan kerendahan hati yang dimiliki oleh Wawan itu, sekian juta yang harus ditanggung oleh orang yang mungkin tidak mempunyai apa-apa, tetapi Wawan menerimanya. Permintaan maaf itu diterima oleh pemilik mobil Pajero. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan lebih daripada pemilik mobil Pajero ini. Dia lebih mengetahui hati dan pikiran setiap orang yang ada dalam dunia ini. Dia lebih tahu dalam segala hal, tahu dalam kesusahan, dalam kesedihan, kegelisahan, ketakutan. Dia mengetahui hal itu. Tadi Pak Beni ketika mengajak untuk perjamuan, meminta ampun atas semua yang ada dalam pikiran hati kita, segalanya, kabehan. Tuhan, kau tahu hatiku. Jika hari ini mungkin kita sedang galau, hari ini mungkin kita sedang takut, Tuhan tahu. Tuhan tahu kalau kita mungkin sedang tidak ada apa-apa, tidak mempunyai apa-apa. Tuhan itu tahu. Lalu sikap sebagai orang percaya seharusnya apa? Kita datang kepada Tuhan sebagai pemilik hidup kita. Mari kita membaca satu nats di dalam 2 Tawarik 12. 2 Tawarik 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-16.
Kalau sudah ketemu, kita akan membaca bersama-sama. Kita akan baca bergantian ya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Akan dimulai dari saya dulu, nanti saudara dan saudari boleh mendahului. 2 Tawarik 12. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Ishak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem, berhubung dengan ancaman Sisak, dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak." Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja berangkat diri dan berkata, Tuhan yang benar. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya, bunyinya, "Mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka, dan kehangatan murkaku tidak akan kucurahkan atas Yerusalem dengan perantara Sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan duniawi." Maka majulah Sisak raja Mesir itu menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai tandanya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembakau yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin Israel yang menjadikannya istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Oleh sebab raja merendahkan diri, suruhlah membuka Tuhan kepadanya, sehingga ia tidak dimusnahkan sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal yang baik di dunia. Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Ia membuat yang jahat, karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Bukankah riwayat Rehabeam dari awal sampai akhir semuanya tertulis dalam riwayat Semaya, nabi itu, dan Ido, pelihat itu, yang juga memuat daftar silsilah antara Rehabeam dan Yerobeam, terus-menerus ada perang. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan dia dikuburkan di kota Daud. Maka Abia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin.
Ini nats yang sangat jelas sekali ya. Saudara membaca 3 kali saja, saudara pasti akan memahami apa maksud daripada nats ini. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagaimana tema yang saya tulis akibat dari pertobatan. Di sini adalah akibat dari pertobatan yang dilakukan oleh Raja Rehabeam. Yang ke-A, Tuhan menegur Rehabeam melalui Nabi Semaya. Saudara yang dikasih Tuhan, dosa Rehabeam meninggalkan Tuhan saat kerajaannya kuat dan kokoh. Ini kebiasaan yang dialami oleh manusia, yaitu kesombongan. Di saat seseorang sudah merasa dirinya kuat, seseorang merasa dirinya pandai, seseorang merasa dirinya cerdas, seseorang merasa dirinya memiliki segalanya, dia sepertinya melupakan Tuhan. Dan dia merasa bahwa apa yang ada di sekelilingnya itu sudah cukup dan dia tidak memerlukan Tuhan lagi. Dan ini sepertinya yang dilakukan oleh yang dialami oleh Rehabeam. Dia merasa kuat dan dia merasa kokoh dan dia boleh mencoba ini, dia boleh mencoba itu. Tetapi yang dilakukan itu sesungguhnya tidak berkenan kepada Tuhan. Raja dari Mesir yaitu Sisak hendak menyerbu Yehuda ketika Yehuda, kota di sekitar Yehuda itu hampir semua sudah dikalahkan oleh Rehabeam. Dan sekarang Rehabeam tinggal dikalahkan oleh Sisak. Sekarang Sisak tinggal maju dan mengalahkan Raja Rehabeam. Tetapi apa yang terjadi? Allah begitu mengasihi Raja Rehabeam, karena itu Allah datang melalui Nabi Semaya kepada Rehabeam untuk mengingatkan bahwa kamu itu akan hancur karena kamu itu tidak mengindahkan Tuhan. Kamu tidak mengindahkan perintah-perintahnya, tidak mengindahkan hari Tuhan, tidak mengindahkan peringatan Tuhan. Dan Semaya Tuhan begitu mengasihi Raja Rehabeam dan masyarakat di daerah Yehuda pada waktu itu. Lalu dosa apa sih yang dilakukan oleh Raja Rehabeam? Saudara, kalau saya baca di dalam kitab 1 Raja-Raja, ini masih kisah tentang Rehabeam, yaitu 1 Raja-Raja 14 ayat 22 dan sampai 24 saya akan bacakan untuk saudara. Tetapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka, lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. 23. Sebab mereka pun juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Bahkan ada pelacuran bukit di negeri itu. Mereka berlaku sesuai dengan segala perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari orang Israel. Apa dosa yang dilakukan oleh Rehabeam? Di sini di dalam 1 Raja-Raja 14 dikatakan mendirikan tempat pengorbanan. Ini bukan pengorbanan di bait suci yang diharapkan oleh Tuhan. Dan dia juga mendirikan tugu-tugu berhala, tiang-tiang berhala di setiap bukit dan di tempat yang rimbun. Artinya dia melakukan penyembahan kepada Allah lain. Kita tahu yang ada di Yehuda itu tidak murni 100% orang Israel, tetapi ada juga bangsa-bangsa lain di dalamnya. Dan mereka tentunya juga membawa, kalau zaman sekarang itu agama, membawa prinsip-prinsip penyembahan mereka. Dan apa yang terjadi?
Rehabeam sepertinya tertarik dengan penyembahan-penyembahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain di negeri Yehuda. Dan dia coba-coba untuk di sini dikatakan membuat tempat pengorbanan, tugu-tugu berhala, tiang-tiang berhala di setiap bukit yang tinggi dan pohon yang rimbun. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak suka ketika Rehabeam menduakan Tuhan. Karena itu Tuhan marah. Tuhan hendak menghukum Rehabeam melalui dengan cara mendatangkan Raja Sisak dari Mesir untuk menghukum mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, keberhasilan yang dimiliki oleh Rehabeam, dia lupa bahwa di balik itu ada Tuhan yang berkuasa terhadap dirinya, yang lebih mengetahui kerajaannya, yang lebih mengetahui rakyatnya, yang lebih mengetahui masa depannya. Dan dia mencoba-coba, ini kayaknya indah, ini kayaknya baik. Kayaknya baik ya membuat sebuah menara di tempat yang tinggi. Ada orang tepuk tangan, ada orang menari-nari dengan penyembahan. Sepertinya dia istilahnya kalau zaman sekarang mungkin toleransi ya. Tapi ini Rehabeam, Tuhan tidak toleransi dengan penyembahan berhala. Tuhan tidak toleransi dengan dosa. Dan Tuhan menghukum orang yang dicintainya ketika dia mau berbuat dosa. Tuhan mengingatkan, Tuhan mengasihi, Tuhan menegur orang yang dikasihi. Seperti dilakukan oleh bangsa-bangsa yang dihawal Tuhan ya. Tadi sudah saya sampaikan. Janganlah kamu membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Janganlah mendua. Ini yang tertulis dalam hukum Taurat. Kita tidak boleh membuat patung yang menyerupai apapun di atas muka bumi ini. Untuk kita sembah, untuk kita agung-agungkan, untuk kita tinggikan, untuk kita utamakan. Tuhan tidak mau kita mengutamakan yang lain lebih daripada Tuhan. Zaman sekarang banyak sekali. Zaman sekarang yang boleh saya lihat adalah smartphone. Hati-hati saudara yang dikasih Tuhan. Itu memang dapat menolong kemajuan zaman, bahkan dapat menolong kita secara pribadi. Tetapi berhati-hatilah. Jangan sampai kita tertipu dengan hal itu. Kadang kita asik, kadang kita enjoy, kadang kita menikmati, tetapi hati-hatilah. Mungkin hanya mengisi waktu kosong, ya. Kuotanya mau habis besok, jadi harus tak habiskan sekarang. Saya manfaatkan untuk melihat ini dan itu. Akhirnya kita lupa. Kita lupa dengan pekerjaan utama sebagai orang percaya, yaitu untuk dekat dan mengutamakan Tuhan. Iblis itu dia selalu mengipas-ngipas. Gak apa-apa 5 menit, gak apa-apa 10 menit, gak apa-apa. Awalnya ya. Tapi mari kita belajar. Ada satu nats yang mengatakan iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Seolah-olah seperti baik, seolah-olah seperti tidak apa-apa. Tetapi kadang pikiran kita sudah diubahkan. Kita mengutamakan sesuatu benda, kita mengutamakan suatu seseorang, kita mengutamakan satu masalah yang harus kita pikirkan terus-menerus. Dan akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara yang dikasih Tuhan, Rehabeam merasa dirinya sukses, merasa dirinya berhasil,
tapi dia jatuh di dalam dosa. Dia mencoba dan akhirnya dia sepertinya Tuhan di sini aku tidak mau diduakan. Aku mau kau sungguh-sungguh mengutamakan aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Nabi Semaya datang dan mengingatkan Rehabeam. Apa yang dilakukan oleh Tuhan melalui Rehabeam? Akhirnya setelah Semaya datang kepada Rehab dan menyampaikan menyampaikan firman Tuhan itu kepada Rehabeam. Apa yang terjadi dengan Rehabeam? Rehabeam ngeyel, Ming sepunduk tok sintek doloi penyembahan. Ping segundul tok ora apa-apa Tuhan. Cuma gunung ini dan gunung itu kok Tuhan nggak apa-apa lah ya. Cuma gerumbul itu yang saya bikin supaya kasihan rakyat saya dari bangsa lain, biar dia tetap betah, bisnisnya tetap jalan lancar, dia biarin lah. Tuhan tidak mau seperti itu. Yang namanya dosa itu tetap dosa di hadapan Tuhan. Tidak ada kata sedikit. Tuhan menuntut setiap orang percaya. Tuhan menuntut Rehabeam adalah hanya Tuhan yang nomor satu di dalam hidupnya dan kerajaannya. Rehabeam segera menanggapi teguran Tuhan dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa? Rehabeam menanggapi teguran Tuhan dan segera merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan nangis melihat Rehabeam ini. Kalau saya lihat video ini, yang sedih pasti ibu pemilik Pajero itu. Seandainya dia anak Tuhan, dia pasti suka. Ya. Bukan suka karena mobil Pajeronya ditabrak, mobil Pajeronya rusak, dia harus mengeluarkan uang sekian juta. Tetapi yang pasti ada bibit firman Tuhan dalam ibu ini. Kalau dia anak Tuhan, dia seolah-olah ini loh orang-orang yang seperti ini yang Tuhan inginkan di dalam bumi ini. Mengakui. Saya yakin anak kita mungkin, anak kita kalau berbuat salah, dia segera langsung minta maaf. Gak mungkin kita akan ngomelin. Paling ya jangan diulangi lagi ya. Terus bilang, kamu tahu seandainya kamu melakukan itu, besok tidak boleh dibuat lagi. Mungkin ada konsekuensi, misalkan gelas pecah terus kakinya terkena beling dan pecah, itu akibatnya kalau kamu melakukan kesalahan. Ada akibat mungkin seseorang ketika melakukan kesalahan. Tetapi seseorang tidak mungkin akan segera memukuli. Justru saya sebagai orang tua, saya ingin segera merangkul dia. Jangan ulangi lagi. Dengan lemah lembut Tuhan akan merangkul kita. Bandingkanlah dengan orang yang mungkin beralasan atau anak yang beralasan memecahkan gelas misalkan di atas meja. Gara-gara apa sih naruh di pinggir, gelas di pinggir, tuh saya lewat jadi kesenggol, misalkan. Atau mungkin naruh baju sekolah di lantai karena buru-buru. Nih, mama, aku kelaparan pulang. Bukannya aduh anak-anakku, bentar ya, mama belum masak nasi ya, belum masak telur ya. Yang muncul adalah emosi. Ya. Emosi yang muncul, bukan belas kasihan. Jadi ketika seseorang dia melakukan kesalahan, Rehabeam di sini menunjukkan respon yang harus kita teladani. Dia menyadari kesalahannya
Dan dia mengaku, maaf ibu, saya telah melakukan kesalahan. Mengapa motor saya belum? Ibu ini mau berbuat apa? Ibu pemilik Pajero ini tidak bisa berbuat apa-apa dengan rem belum itu. Dia tidak punya kuasa. Sungguh, saya ketika melihat ini tadi malam, saya mau tidur, saya ngomong dengan istri, saya mau browsing. Browsing orang kepengi. Saya ketika sedang persiapan baru lihat, saya pernah lihat ini di mana ya? Akhirnya saya browsing di TikTok itu. Menabrak mobil. Akhirnya nemu yang saya cari itu. Wawan. Ada wawan-wawan lain secara rohani yang Tuhan inginkan. Kerendahan hati, ketidakberdayaan, tidak mempunyai apa-apa, tidak punya kuasa. Kalau kita melihat dalam video itu real sepertinya, dia memang orang yang tidak mempunyai apa-apa. Dia hanya seorang kuli. Dan dia sepertinya tidak mungkin ibu saya untuk mengganti mobil ibu yang rusak, kap mobil ibu yang rusak depan itu. Bahkan kebocoran saya tidak tahu juga. Tetapi Wawan ini dengan rendah hati. Dan dia tidak menyalahkan ibu itu. Dan dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia hanya tunduk, diam, dan dia minta maaf. Bahkan ketika Wawan, lah itu apa yang bocor? Wawan dia melihat. Gak tahu ibu apa ya, aduh maaf. Maaf itu hanya dengan seperti ini. Kalau di dalam video yang lain dia sambil jongkok. Ibu minta maaf, ibu minta maaf. Hal yang luar biasa yang dirindukan oleh Tuhan bagi anak-anaknya. Tuhan tidak butuh kerajinan kita ke gereja. Kalau kita masih punya kesombongan. Tuhan tidak butuh suara merdu kita. Kalau kita masih suka berbohong, beralasan. Tapi Tuhan butuh, seperti tadi doa dikatakan Pak Budi. Tuhan, Engkau tahu hatiku, Engkau tahu pikiranku. Mungkin aku galau. Ketika aku ke gereja, mungkin aku punya pemikiran ini dan itu. Kejujuran yang diinginkan oleh Tuhan. Karena itu ayo, saudara yang dikasih Tuhan, kita bawalah kejujuran itu di hadapan Tuhan. Bertobat segera kalau Tuhan mengatakan kamu melakukan kesalahan ini. Jangan tunggu nanti. Sekarang. Minta ampun sama Tuhan. Dan gantilah pikiran itu dengan pikiran. Kalau dalam Filipi, semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disucikan, pikirkanlah semuanya itu. Gantilah pikiran-pikiran kita yang negatif itu dengan pikiran-pikiran yang dialami oleh Paulus. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan dia akan, kalau saya ada dalam pihak Tuhan, dia akan meneteskan air mata, tapi air mata yang mengharukan. Begitu luar biasa anakku. Kau anak yang ku kasihi, aku mengasihi. Berdirilah tetap kuat. Sekali lagi, Tuhan menginginkan kita untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Sebagai konsekuensi dari dosa, mereka adalah barang-barang berharga mereka dirampas oleh Raja Mesir. Hal ini Tuhan lakukan supaya Rehabeam dapat merasakan bagaimana rasanya mengabdi kepada Tuhan dan mengabdi kepada berhala. Jadi ada konsekuensi kalau kita menduakan Tuhan. Apakah Tuhan lalu benci? Tuhan tidak mengasihi kita kalau kita bertobat dan mengaku. Nah, Tuhan tetap mengasihi. Tapi ada konsekuensinya dosa yang telah kita lakukan. Contohnya tadi kalau memecahkan gelas terus itu kena kaki, pasti kan akan ada luka. Ada luka mungkin harus dibetadin,
atau mungkin harus dilakukan yang lainnya. Saudara, saya punya teman namanya Pak Andreas. Dia orang Jawa Timur, ya. Dia pelayanan di daerah Balerejo. Dia jalannya kakinya yang satu bisa di ini, tapi kaki yang satu dia tidak bisa di seperti ini, dia hanya jijit. Jadi kalau jalannya kaku seperti ini karena ini dipen dulu. Saya sempat belajar di sana. Dia sampaikan seperti ini. Saya dulu sekolah Alkitab di Malang. Terus dia sepertinya sekolah Alkitab kok sepertinya gak menjanjikan, gak ada uangnya. Akhirnya dia putuskan pergi ke Kalimantan. Dia jadi penebang kayu. Akhirnya dalam waktu itu ini kakinya ini terkena kayu, ya, luka. Akhirnya dia kembali gitu. Dan dia masuk pelayanan lagi gitu. Dan dia istirahat. Ternyata Tuhan tidak mau tuh saya untuk kerja mencari uang yang lebih banyak menurut saya. Tuhan mungkin suruh saya pelayanan, dan sampai sekarang dia tetap melayani di daerah Balerejo. Saudara, ada berkat yang saya dapat dari dia. Salah satu ada anak. Dia menikah memang lama sekali, tidak mempunyai anak. Tetapi dengan kesetiaan dia di dalam melayani Tuhan. Secara khusus dalam Pak Andre ini ya, Pak Andreas. Dia sekarang sudah punya anak 2, sudah besar-besar anaknya. Dan itu kalau saya mengaitkan dengan begitu luar biasa pekerjaan Tuhan terhadap diri Pak Andreas itu. Dia betul-betul kembali kepada pelayanan. Mungkin sama seperti kita, jemaatnya tidak banyak, tetapi kesetiaan di dalam dia melayani itu luar biasa. Dan Tuhan mengasihi keluarga ini sampai kalau boleh saya katakan 2 anak itu sebagai bonus daripada Tuhan, kesetiaan di dalam dia melayani. Tapi akhirnya ya tetap dia harus pincang. Dia dapat melihat dulu saya pernah pergi ke Kalimantan dan lari dari pelayanan. Dan itu menjadi tanda. Tetapi Tuhan mengasihi saya. Dengan kaki pincang ini Tuhan gak membenci. Tuhan memberikan saya pelayanan sampai sekarang ini. Bahkan bonus dengan 2 anak itu yang lama sekali dia tidak punya anak. Ada tanda. Tapi tanda itu bukan berarti kebencian Tuhan kepada kita. Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi. Kasihnya Allah yang kekal. Tuhan mengasihi Rehabeam. Kasihnya ditunjukkan dengan mengingatkan melalui Nabi Semaya. Pertobatan Rehabeam membuat Tuhan tidak memurkai Yehuda seluruhnya. Sebab Tuhan melihat pertobatan Rehabeam dan hal-hal baik yang ada di Yehuda. Jadi ternyata alasan Tuhan tidak menghukum mereka, di sini dikatakan ada hal-hal baik yang dilakukan di Yehuda. Jadi masih ada perbuatan baik di Yehuda ternyata. Itu yang kedua. Di dunia ini tidak ada dosa besar atau dosa kecil. Tuhan menghendaki kekudusan. Jika Tuhan mengingatkanmu tentang dosa, jadilah seperti Rehabeam yang cepat meresponnya. Tuhan Maha mendengar dan mengampuni. Tuhan itu murah hati dan Maha pengampun. Ayo, saya ingin mengajak kita semua. Responilah seperti Rehabeam. Cepat tanggap. Seperti Wawan. Dia tidak basa-basi dan dia tidak mengatakan alasan ini itu. Dia mengaku dia bersalah dan dia minta maaf. Bahkan sampai tunduk dia minta maaf. Apakah itu benci? Justru dia mencari. Ini kemana yang namanya Pak Wawan? Sebenarnya aku akan mengobatimu dan akan memperbaiki motormu. Kemurahan yang luar biasa yang ibu ini berikan kepada Pak Wawan.
Tuhan lebih daripada itu yang memiliki Pajero ini. Kita mungkin rusak, hati kita mungkin kotor, pikiran kita mungkin penuh kerambian, penuh dengan segala macam yang tidak baik. Tetapi Tuhan siap untuk membengkel kita semua supaya pikiran kita menjadi lurus dan berkenan di hati Tuhan. Amin saudara. Ayo manfaatkan, gunakan waktu ini sebaik mungkin karena Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur, kami ingat waktu Engkau meminta supaya murid-murid, ayo kamu segera menyeberang sana, aku mau berdoa. Ketika Tuhan Yesus sedang berdoa, dia mengetahui bahwa murid-muridnya ada di tengah danau. Dia tahu bahwa murid-muridnya capek dan lelah, walaupun dia ada di darat untuk berdoa. Tuhan mengasihi kita semua walaupun kita mungkin lelah. Kita banyak sekali